Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatia Putri Malatia, kelas A program studi S1 Biologi. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis artikel Ekologi Pangan dengan judul Keanekaragaman Hayati Hutan Tropis untuk menyediakan pangan, kesehatan, dan energi solusi pertumbuhan pesat masyarakat modern. Yang pertama ada pendahuluan. Keanekaragaman hayati adalah dasar pertanian dan masa depan yang berkelanjutan. Lebih dari 1,9 juta spesies hidup telah ditemukan, jutaan lainnya telah punah, tetapi hanya beberapa ratus spesies tumbuhan dan hewan yang telah didomestikasi selama 10.000 tahun terakhir. Sedangkan ribuan spesies lainnya masih belum tersentuh dan liar. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati ini harus dipelajari terus-menerus, disimpan dan dimanfaatkan secara lestari. Selanjutnya ada peluang untuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar yang seharusnya dapat memberikan kontribusi nyata untuk menyediakan pangan alternatif, perawatan kesehatan, dan energi bagi masyarakat dunia. Indonesia terdiri dari 1,3% dari permukaan tanah bumi yang merupakan tempat keanekaragaman hayati dunia yang sangat tinggi, termasuk 11% spesies tumbuhan dunia, 10% spesies mamalia, dan 16% spesies burung. Jenis hutan utama Indonesia berkisar dari hutan Dipterocarpa dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan hingga hutan monsun musiman dan padang rumput sabana di Nusa Tenggara, dan di hutan dataran rendah Dipterocarp dan daerah pegunungan di Papua. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati untuk pangan. Lebih dari 3 juta hektar hutan sagu di Papua yang dapat tumbuh di bawah konsentrasi garam yang tinggi dan dapat tumbuh di bawah air harus diselamatkan karena ini akan menjadi stok pangan yang sangat baik di masa depan jika suhu naik akibat perubahan iklim global. Hutan sagu bersama spesies palem liar lainnya seperti nipah akan menjadi pilihan makanan masa depan. Survei singkat yang dilakukan Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengungkapkan setidaknya ada 6 budidaya sagu lokal di Waigeo, Papua. Jenis tumbuhan berbunga yang dilakukan oleh RCB LIPI dan WWF Indonesia pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa dalam luasan 0,2 hektar hutan di Kompleks Teseonilo, hutan dataran rendah di Papua Rio, Sumatera, 215 jenis berbunga tanaman dicatat. Ini merupakan rekor baru keanekaragaman tumbuhan tertinggi di dunia setelah dibandingkan dengan 1,800 petak percobaan di seluruh dunia. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati untuk industri kesehatan dan kosmetik. Kerjasama penelitian antara LIPI dan Shiseido Japan Private Company terhadap sekitar 200 spesies tumbuhan asli Indonesia mengungkapkan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan memiliki senyawa aktif biologis yang unik untuk industri kosmetik. Kelompok Actinomyces merupakan sumber penting dalam metabolit, termasuk agen anti-tumor, antivirus, antibakteri, anti jamur. Salah satu spesies yang diisolasi yaitu Pseudopteritris yang diisolasi dari sampel tanah Engkrekang, Sulawesi Selatan sangat penting. Karya Uchida dan rekan kerjanya dan Fraga pada Pteris membuktikan bahwa spesies ini penting dalam mengembangkan obat untuk menyembuhkan obesitas dan aterosklerosis. Ekspedisi ke pegunungan Foya Membramo di Papua, ilmuwan dari LIPI dan ilmuwan dari Conservation International Indonesia menemukan 20 spesies katak dan 4 spesies reptilia dilaporkan dari jaringan kelenjar kulit katak mengandung gen yang bertanggung jawab untuk produksi magalin. Magainin adalah peptida amfifilik kecil yang dapat merusak saluran gradien ion dan mematikan banyak mikroba patogen. Ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan antibiotik berbasis peptida di masa depan. Keanekaragaman hayati untuk energi. Tim peneliti dari LIPI dan Quito Universitas menemukan bahwa Soreaoligi
aeruginosa yang tumbuh di hutan raga cagar biosfer Giam Siak Kecil, Bukit Batu di Provinsi Riau, Sumatera merupakan salah satu kandidat penting untuk pengembangan produksi tanaman energi di masa depan. Spesies ini bisa menjadi stok pangan penting untuk energi biomasa dengan depan karena siap diubah menjadi gula monomerik. Beberapa mikroba fotosintetis mampu menghasilkan hidrogen, sumber energi masa depan. Baik, itulah presentasi hasil analisis ekologi pangan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.